yang kami ta'zimi dan kami hormati yang mulia Habib Ahmad Muhajir dan segenap para alim ulama, para kiai, para asatid, juga setejah tokoh masyarakat, para hadirin hadirat nang majelis rotib kak dintoh. Alhamdulillah malam mangken abdina khusus epon ben panjenengan setejah oleh kesempatan dari Gusti Allah kaangkui oleh keutamaan ben ganjaran cek agungan. Karena para Rabu setejah kula ben panjenengan saja kita semuanya hadir ke tempat ini tentunya niat yang paling utama adalah ikut majelis rotib, yang nomor 2 adalah ngaji kepada Habib Ahmad Muhajir. Sekilas bapak-bapak sekalian, bapak ibu sekalian, apa yang kita lakukan ini tidak kelihatan apa-apanya. Ya, karena berangkat dari rumah, datang ke masjid, pulang ke rumah juga tidak kelihatan. Hasilnya apa tidak kelihatan, secara fisik tidak nampak. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi panutan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita bacakan sholawatnya padanya setiap waktu, mengajarkan kepada kita pentingnya mencari ilmu. Jadi pentingnya mencari ilmu termasuk di majelis ini. Beliau dalam beberapa hadis mengatakan, di antaranya adalah beliau berkata, ta'allumu sa'ah khairun min alfi rak'ah. Begitu yang dijelaskan di dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Jadi di situ diterangkan bahwa belajar agama Islam sesaat saja, sebentar saja, itu pahalanya lebih banyak, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Pak, saya mau tanya ke sampean semuanya, pernah enggak sampean kuat satu hari sholat sunat 100 rakaat? Pernah Ki? Tak pernah. Menabi 50 rakaat? Tak pernah. 10 rakaat? Insyaallah mentelak pasaan nggih. Nah, mentak pasaan tak kira melarat nih. Baru kalau tarawih nanti 20 rakaat. Lah sebelum puasa datang biasanya disuruh sholat sunnah 10 rakaat saja, beratnya luar biasa. Lah ini oleh Rasulullah dikatakan bahwa pahalanya orang yang hadir di majelis seperti ini itu lebih baik, lebih utama daripada puasa daripada 1000 rakaat. Nah, tapi tidak kelihatan. Sampai pulang dari sini mana pahalanya? Enggak ada, enggak kelihatan. Tapi itu adalah tabungan luar biasa yang nanti akan diperoleh oleh kita, akan kita dapatkan di akhirat nanti ketika kita sudah waktunya untuk menerima catatan amal kita. Kemudian yang nomor 2 juga dijelaskan dalam kitab yang sama. Rasulullah bersabda, suatu ketika beliau masuk ke dalam masjid. Nah, ini masjid apa namanya? Sabilillah. Dulu Rasulullah masuk ke dalam masjid, Masjid Nabawi. Di dalam masjid itu ada 2 halakoh, ada 2 kumpulannya orang pada waktu itu. Yang satu berzikir, yang satu membahas ilmu, mengkaji syariat, mengaji tentang agama. Rasulullah kemudian lebih suka bergabung kepada yang membahas ilmu. Ini menunjukkan bahwa mencari ilmu itu pahalanya lebih besar daripada sekedar berzikir kepada Allah. Bukan berarti berzikir tidak baik. Apalagi yang kita rutinkan setiap malam Kamis, ini kumpulan keduanya. Laksanakan zikir, membaca rotib dan lain sebagainya, plus nanti dilengkapi dengan mengaji ilmu agama. Nah ini
para rawuh sekalian, ilmu ini nanti yang akan mengangkat derajat kita. Nabiullah Adam alaihissalam oleh Allah diangkat derajatnya sampai malaikat semuanya sujud kepada Nabi Adam. Alasannya apa? Ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi Nabi Adam punya ilmu, malaikat tidak punya ilmu. Kan awalnya malaikat protes, ya Allah kenapa engkau menciptakan makhluk untuk mengurus bumi padahal mereka nanti akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Katanya para malaikat. Tapi Allah menjawab, menenangkan malaikat, saya lebih tahu dari kalian semuanya. Sehingga kemudian untuk meyakinkan para malaikat, Allah kemudian membuat pertanyaan kepada malaikat, coba sebutkan apa namanya ini. Malaikat tidak bisa jawab apa-apa. Jawabannya malaikat cuma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, kami yang maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak tahu apa-apa kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Artinya ditanya namanya ini, malaikat tidak tahu, namanya ini tidak tahu. Nah, tapi Nabi Adam sebelumnya sudah dikasih tahu oleh Allah, sudah diajari oleh Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Sampai dikatakan di dalam tafsir Jalalain, semua nama-nama diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam, termasuk namanya namanya angin yang keluar dari kita, baik yang keras ataupun yang sembunyi-sembunyi tapi bau itu juga diajarkan oleh Allah. Jadi ketika ada perkumpulan di situ, ditanyakan malaikat apa ini namanya, tidak ada yang jawab. Nah, ketika Nabi Adam ditanya apa namanya, dijawab semuanya. Akhirnya Allah menyuruh malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan karena ilmu yang dimiliki oleh Nabi Adam. Kemudian Imam As-Suyuti dalam kitabnya yang Al-Iqlil ya, Fistimbati ayatit tanzil, beliau mengatakan bahwa Nabi Adam dihormati sedemikian rupa sampai malaikat sujud kepada Nabi Adam itu karena ilmu yang dimiliki Nabi Adam. Padahal ilmu yang dimiliki Nabi Adam pada waktu itu bukan ilmu syariat tapi ilmu bahasa. Kan ya, ilmu bahasa. Namanya ini apa? Ini sarung, ini baju dan lain sebagainya. Apalagi kalau yang dipelajari oleh kita adalah ilmu syariat, ilmu agama Islam. Tentunya derajat yang kita dapatkan di sisi Allah akan lebih mulia, lebih tinggi daripada sekedar ilmu bahasa. Itu penjelasan dari Imam Suyuti. Kemudian para rawuh sekalian, di samping kita niat belajar ta'allum, di majlis ini kita juga nyambung penghormatan kepada dzurriyyahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai masyarakat di Janti, Jetis ya, harus bersyukur kepada Allah karena kita punya kesempatan untuk dirauhi dzurriyyahnya Kanjeng Nabi. Dzurriyyahnya Kanjeng Nabi itu dauhnya Nabi seperti ka mathalu ahli baiti ka mathali safinati Nuhin. Perumpamaan keluargaku, anak cucuku, dzurriyyahku itu seperti perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Siapa yang naik di atasnya akan selamat, siapa yang tidak mau mengikuti jalannya mereka akan tenggelam. Lah tentunya Habib-habib yang masih mengikuti jalannya datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau yang ada di hadapan kita ini adalah Habib Ahmad Muhajir. Beliau bukan sekedar menyambungkan sanad ilmunya sampean dengan Rasulullah, tapi juga sampean juga nyambung barokah dengan dzurriyyahnya Kanjeng Nabi. Jadi kita niatnya nomor 1 ngaji, nomor 2 menghormati dzurriyyahnya Kanjeng Nabi. Nabi itu meninggalkan dua pusaka untuk kita. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di, kitabullah wa itrati. Di dalam satu riwayat nggih, aku tinggalkan untuk kalian 2 warisan. Jika kalian jaga baik-baik,
maka kalian akan selamat selamanya, tidak akan sesat selamanya. Nomor satu, kitabullah Al-Quran. Al-Qurannya dibaca, Al-Qurannya dipelajari, Al-Qurannya diamalkan ajarannya. Nah, ini alhamdulillah ini sebentar lagi bulan Ramadan, biasanya kesempatan bagi kita untuk sering-sering berinteraksi dengan Al-Quran, sering-sering untuk berkumpul-kumpul dengan Al-Quran. Meskipun di luar Ramadan kita juga sering, tapi biasanya pada bulan Ramadan lebih sering. Nah, kenapa mesti demikian? Karena Ramadan bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bahkan diceritakan para rawi sekalian, Imam Syafi'i Imam Syafi'i imam kulaban panjenengan saja dalam fikih, menabi ngatamaki Quran luar bulan Ramadan ni ke sebulan hatam 30 kali. Nah, kulaban panjenengan hatam senapa kali? Imam Syafi'i menabi luar bulan Ramadan hatam 30 kali. Jadi pen areh nikah hatam sekalian. Lah menabi masuk bulan Ramadan hatam sittina khutmatan, hatam sebidha kali. Jadi malam hatam, siang hatam. Lamun nak ni kita kira bisa tero bi ku lebih panjenengan saja. Tapi paling punten ku lebih panjenengan saja oning katipana carana para ulama mengistimewakan bulan Ramadan kelaban bacaan Al-Quran. Lah ini saya warisaki sareng Kanjeng Nabi nomor situng Al-Quran. Saya nomor 2 keturunan Kanjeng Nabi wa itsrati ahla baiti. Jadi Kanjeng Nabi pakon ejegah keturunan Kanjeng Nabi ini kan. Katipana apa carana? Lah ini kah situng baktoh pernah jelasaki cukan bi kuliah nang adito. Sayyidina Abu Bakar nikah nerangaki dalam kitab Sahih Bukhari kak dinto beliau ada bu. Biasanya kitab Sahih Bukhari sobung hadis semaukuf ni ke sobung, setelah hadis ni ke marfu. Napa hadis marfu ban hadis maukuf? Nang mustalah hadis saya terangaki, mon hadis langsung nyambung dek Gusti Kanjeng Nabi ini kaya mana hadis marfu. Mon nyambung sampai ke sahabat, oh sahabat Abu Bakar ada bu sekak dinto, Sayyidina Umar ada bu sekak dinto. Benih Kanjeng Nabi sih ada bu. Sayyidina Ali ada bu sekak dinto. Ini kaya mana hadis maukuf. Lah biasa nang kitab Sahih Bukhari ini kah saya catat cuma hadis marfu karena selain hadis sahih tak kira masuk dalam kitab Sahih Imam Bukhari. Nah cuma nang kitab Sahih Bukhari kak dinto beda riwayat situng. Riwayat Imam Bukhari kak dinto ada bu riwayat dari imam nikah cek saongkunna Sayyidina Abu Bakar kak dinto ada bu urkubu Muhammadan fi ahli baiti. Urkubu Muhammadan fi ahli baiti. Nah, terus Imam Ibnu Hajar nerangaki dalam kitab Fathul Bari. Lan nikah debunah sahabat Abu Bakar. Lah sahabat Abu Bakar nikah menabi ada bunga kanto berarti benih dari karepet hibi tapi nikah ia ajarin kanjeng Nabi. Makanya sareng Imam Bukhari masuk ke kitab Sahih. Meskipun nikah benih langsung debuna Gusti Kanjeng Nabi. Jadi debuna Sayyidina Abu Bakar urkubu Muhammadan fi ahli baiti. Ai ihfadhu urkubu Muhammadan fi ahli baiti. Jaga bahkan fidak Nabi Muhammad kelaban ajaga ketoronna. Katipana apa carana? Bi alla tasubbuhum. Tak kenging nyacat keturunan Kanjeng Nabi. Wala tusiu ilaihim. Tak kenging memperlakukan coba dak durian Kanjeng Nabi. Bendak kenging nyakian durian Kanjeng Nabi. Kita termasuk salah situng carana kurban panjenengan setuju ajaga kemuliaan keturunan Kanjeng Nabi. Menabi Habib Ahmad Muhajir Rabu kan ke kantor tiap malam Kamis panjenengan kudu hadir lebih kada nggih. Jangan sampai kalah bi Habib kutu empian saya datang kada. Nah ni ke tapi segak dinto Habib Rabu kada, Habib Rabu di budi empian saya nyambut. Benih pas nunggu Habib datang pas empian mangkat keleru kak dinto. Di mana cerita ki sahabat Ibnu Abbas kak dinto, sahabat masuk sahabat keni menabi ngaji ke Imam Zaid bin Sabit, ni ke mangkat kada. Biasana neng epeng kiri labeng. Gue letak cerita saya kan toh. Neng epeng kiri labeng. Jadi sebelum Imam Zaid bin Sabit keluar majelisnya toju majelis
sahabat Ibnu Abbas sepopo na Kanjeng Nabi ni pun lah hadir ni kan bedek pengkir laben lah tanya aki sareng kaca kanjana anha pembian milih pengkir laben soalnya Nabi Zaid bin Sabit deki datang kulah orang pertama saya nyambut beliau kulah orang pertama saya ngormat beliau. Jadi ada tata krama ngak nih, kebenih ya cerin reng cebetok kan kadung Nusantara nih, saja orang Arab tak andi adab nih. Sahabat Ibnu Abbas nih kok orang Arab, iya cerin Gusti Kanjeng Nabi, ajaran Islam nih kah, benih coma ajarnah orang Arab melolo, tapi setejah nih kah, cakup setejah sareng ajaran Gusti Kanjeng Nabi, karena Islam gak dinto rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Islam ki Islam. Ini cuma beda kadang beda nang Arab, kadang beda nang Indonesia. Nah, luar nikah perbedaan saya tak penting, karena semakin nikah juga kadang osom orang nikah becik ke Arab, padahal apa salah na Arab kan gak dinto. Mon empian nikah bangga karena lahir nang Indonesia, saya tapi jak sampai pada ti alasan kan kui becik ke bangsana Gusti Kanjeng Nabi. Soalnya deki mun lebecik ke Arab, di budi negeri becik ke Habib. Mungkin apa nggih? Engki pun la osom enggak nikah. Jak sampai becik ke Arab. Jak sampai becik ke bangsana Gusti Kanjeng Nabi. Polan deki di budi negeri aperean kedurian Kanjeng Nabi. Pun saya terakhir karena duriyah Kanjeng Nabi ben ilmu seepon tu dari Al-Quran nikah tinggal na Kanjeng Nabi saya paling penting keangkui keselamatan kuluban panjenengan saja toreh mulai tahun datang karena niki jaipun penutupan banggen mulai tahun datang majlis neng masjid sabilillah nikah sekiranya lebih makmur lebih banyak lebih antusias katipun apa jaran ki si hadir ke antoni ke ngajak si tak hadir. Neki empian menabi ngajak orang saya tak pernah hadir, pas kelem ngaji kanto, selama orang saya ajak empian ni ngaji hadir kanto, empian oleh ganjaran tak datang kanto. Kaki ngajak engkau beri setiap tak datang ban, engkau melulu sedetang, kan tak apa engkau oleh ganjaran, dah umpama mana kebejak kajian. Engki saya dah bagi Kanjeng Nabi sekali teman sanna sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyun qasminha syai'un. Itu toreh sambil ngajak tetangga, ngajak kancana, ngajak teretan. Tapi nggak oleh barokah ben kencareh ilmu ben ngormat duriyana Gusti Kanjeng Nabi. Sekadin toh saya bisa beten kaulah aturaki. Korang lebih nanya on sepurah alafu minkum bikathir wabil khusus dek keajunan epon Habib Ahmad Burhajir.